Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang Syu'abul Iman, yaitu cabang-cabangnya iman. Untuk bait yang selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'ni rabbaka ahsinan liwanidi rahiman pasil hasin bihulkika turhamu. Wastahi jeung kudu isin anjeun rabbaka ka pangeran anjeun. Ahsin kudu nyieun kaalusan anjeun lil walidi ka ibu rama. Rahiman kabaraya pasil mangka kudu nepungan anjeun. Hasin kudu ngalus-ngalus anjeun bihul kika kana akhlak anjeun. Turhamu mangka dipika asih anjeun. Dalam bait ini ada 4 cabangnya iman. Mungkin yang kemarin sudah sebagian ya. Itu cabangnya iman yang ke 54, yaitu merasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu kemarin kalau tidak salah sudah ya. Kita harus merasa malu kepada Allah atas apa yang kita dapatkan dari Allah. Kita selalu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah kosong sedetik pun daripada kebaikan Allah. Oleh karena itu patutlah kita merasa malu kepada Allah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur atas nikmat Allah, dan berusaha meningkatkan amal kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti daripada malunya kita kepada Allah. Intinya semua anggota badan kita itu harus dijaga dan harus digunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cabang iman yang selanjutnya yaitu cabang iman yang ke-55, yaitu ihsan ila abawayh, berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan beribadahlah kamu kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Memang berbuat baik kepada Allah, beribadah kepada Allah itu selalu diiringi dengan kita harus berbuat baik kepada orang tua. Ayat yang mengatakan bahwa kita diperintahkan ibadah kepada Allah, lanjutannya selalu diikuti dengan berbaik kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini menjadi tanda bahwa berbuat baik kepada orang tua adalah suatu kewajiban yang tidak boleh kita lupakan, tidak boleh kita tinggalkan, karena Allah menyimpan keriduannya pun tadi atas keriduan kedua orang tua, sebagaimana Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, ridallah fi ridal walidain wasudullah fi sudil walidain. Keridhaan Allah berada di dalam keridhaan kedua orang tua, bahkan bendunya Allah terdapat di dalam bendunya kedua orang tua. Bahkan dalam hadis lain dikatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Jadi kalau kita menginginkan surga, menginginkan keridhaan Allah, maka kita
sepatutnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, karena tidak akan ada kita kalau tidak ada orang tua. Rasulullah SAW bersabda, birrul walidain afdal minas sholati was shadaqati was shaumi wal haji wal umrati wal jihad fisabilillah. Berbuat baik kepada orang tua lebih utama dibandingkan sholat, sedekah, puasa, haji, umroh, jihad di jalan Allah. Intinya mungkin ibadah kita yang namanya sholat, sedekah, puasa, haji, umroh, jihad itu tidak ada apa-apanya kalau kita tidak dibarengi dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma ala ahadin idza arada ay yatasaddaqu bi sadaqatin ayaj'alaha li walidayhi idza kana muslimain fa yakunu li walidayhi ajruha wa yakun lahu mislu ajrihima min ghairi yanqusa min ujurihima syai'un. Tidaklah seseorang apabila ingin bersedekah, ya, jadikanlah sedekah itu untuk kedua orang tua. Karena kalau kita bersedekah lantas pahalanya dihadiahkan kepada kedua orang tua, maka akan sampai kepada kedua orang tua tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang kita kerjakan. Kalau orang tua masih ada, ya kita hormati dengan baik, ya. Kalau kita punya rezeki jangan lupa gitu, kepada kedua orang tua. Di samping kita selalu mendoakan setiap saat. Kalau orang tua kita sudah tidak ada, ya kita doakan setiap saat, karena meninggalkan doa terhadap orang tua yurisul faqr, dapat mewariskan kepada kefakiran. Maka doakanlah mereka dan perbanyaklah sedekah atas nama mereka, dan jalinlah hubungan baik dengan sahabat-sahabat mereka, dan ikutilah atau teruskanlah jejak langkah mereka yang baiknya. Itu cara kita berbuat baik kepada kedua orang tua apabila orang tua kita sudah tiada. Maka Rasulullah SAW man haja an walidi ba'da wafati kataballahu li walidihi hujatan hajatan wa katabalahu barawatan minan nar. Siapa orang yang pergi haji atas nama orang tuanya, kalau orang tuanya itu sudah meninggal, maka haji tersebut pahalanya akan disampaikan kepada kedua orang tuanya. Akan dicatat ibadah haji tersebut kepada kedua orang tuanya, dan dia akan dibebaskan dari api neraka. Wa qarazun li Umar, datang seorang laki-laki kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia mengatakan innali uman balagha minha al-kibar annaha latak diajatahu ila wa dhahri laha matiatun fal adaitu haqqaha qala la liana kanan tasna'u bika dzalika wa hiya tatamanni baqa'ak wa anta tasna'u wa tatamanna firaqaha. Kata seorang lelaki yang datang kepada Umar bin Khattab, saya punya seorang ibu, sudah tidak bisa apa-apa kecuali ya saya menggendongnya kemana-mana gitu, dibawa kemana-mana, diberi makan gitu, dan sebagainya. Kemana-mana digendong gitu. Karena orang tua sudah lanjut usia, tidak bisa apa-apa lagi. Apakah pekerjaanku itu sudah memenuhi atas haknya kedua orang tua gitu.
Bagaimana kata Umar? Lah, itu belum seberapa. Belum seberapa dibandingkan jasa ibumu kepadamu, jasa orang tua kepada kita. Walaupun kita punya orang tua, menggendongnya kemana-mana, diberikan makan dan disuapi dan sebagainya, itu belum apa-apa. Li'anaka atas nubi kadalika wa yatamanna bakawak. Karena ibumu menggendong kamu waktu kecil, punya angan-angan supaya kamu panjang umur, supaya kamu sehat, panjang umur. Akan tetapi kalau kamu berbuat seperti itu, kadang-kadang di dalam pikiranmu berangan-angan ingin berpisah dengan orang tuamu, dengan ibumu. Lama-lama kan ada kalau anak itu suka ada bosannya mengurus kedua orang tua itu. Sedangkan orang tua tidak ada bosannya. Untuk selanjutnya cabang iman yang ke-56, silaturahmi. Itu silaturahim, ya, menyambungkan tali persaudaraan. Qala sallallahu man sarra ay yamuddalahu fi umrihi wa yuwassau lahu fi rizqihi fal yattaqillah wal yasir rahimah. Siapa orang yang pengen dipanjangkan umur, pengen diluaskan, dilapangkan rizki, maka harus bertakwa kepada Allah. Dan jangan lupa menghubungkan tali silaturahim. Lantas Rasulullah SAW bersabda lagi dalam hadisnya, sana'il ma'ruf taqil masari wa su wa sadaqah siri tutbi'u ghadabarabi jalla wa ala wa silaturahim tajidu fi umur. Perbuatan-perbuatan yang baik akan menjaga daripada mara bahaya, dan sedekah secara diam-diam akan memadamkan kemurkaan Tuhan. Sedangkan silaturahim akan menambah umur. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis lain, la yadkhulul jannatil qati, yadkhulul jannatal qati, tidak akan masuk surga mereka yang suka memutuskan hubungan silaturahim. Wasubatu sabiatu wa sab'umsuna, dan cabang iman yang ke-57 yaitu husnul khuluq, berakhlak baik. Punya akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Jadi orang yang beriman harus punya akhlak yang baik. Tanda-tanda akhlak yang baik itu diantaranya besar rasa malu, gitu. Sedikit menyakiti perasaan orang lain, gitu. Walaupun ada tapi tidak banyak menyakiti perasaan orang lain. Bicaranya selalu lemah lembut, tawadu, ya. Itu tanda-tanda akhlak yang baik. Banyak bersedekah, kalau berbicara selalu jujur, gitu, tidak pernah berbohong, bahkan sedikit berbicara, tidak berbicara yang muluk-muluk yang tidak ada gunanya. Kalau orang lain berbuat keburukan, diampuninya, gitu. Tidak memutuskan silaturahmi, gitu. Banget ya, sabar, selalu bersyukur, gitu. Punya sifat pemaaf, gitu. Itulah akhlak-akhlak yang baik, gitu. Selanjutnya bait yang selanjutnya, ahsin
likin nikafa puan wa aliman wa ita'atus sadati abdan taljamu asin kudu nyin kalusan anjeun likin nika ka abid anjeun fa'pu terus kudu ngampura anjeun anhu tikin ti abid wa aliman jeung kudu ngawurukan temanna anjeun wa ita'atus sadati jeung ari taat ka pirang-pirang dunungan abdan ka abid eta taljamu misti naon itoah eta taljamu misti naon itoah. Dalam bait ini ada dua cabangnya iman, yaitu cabang iman yang ke-58 al-ihsan ilal mamalik, yaitu berbuat baik kepada hamba saya atau budak dan memaafkan apa-apa yang menjadi kesalahan seorang budak umpamanya, wa tarimum dan memberikan pelajaran atas budak-budak yang dimiliki, terutama dalam hal-hal yang bersangkutan dengan agama, baik itu tata cara wudu, sholat, dan lain sebagainya. Wal infaqu alim biqadril kifayah, dan memberikan infak atas budak-budak dengan kadar kecukupannya. Rasulullah SAW bersabda, lil muluki ta'amu wa kiswatu bil ma'rufi wal yukallifu minal amali mal yutiku. Berhak atas hamba-hamba atau budak-budak itu berhak mendapatkan makanannya, pakaiannya, kebaikan. Jangan sekali-kali diperintahkan untuk bekerja yang tidak sesuai dengan kekuatannya. Rasulullah SAW bersabda, man latama mamlukahu aw darabahu bi ghairi ta'lim wa tadim faqifaratu ayutikahu. Siapa orang yang mempunyai seorang budak, lantas dia memukulnya, menamparnya, pukulan dan tamparan itu bukan semata-mata mendidik, maka kifaratnya adalah, tebusannya adalah memerdekakannya. Jadi sunat diperdekakan, bukan wajib bil ijma menurut sepakat ulama. Akan tetapi walaupun memukul itu boleh, tapi jangan memukul wajahnya, karena padarbu ala wajhi haram walau pitadib, karena memukul wajah itu hukumnya haram walaupun atas dasar mendidik. Rasulullah SAW pernah mewasiatkan sewaktu beliau akan meninggal, usikum bisolati wa taqullah bima malakat aymanukum. Aku wasiat kepada kamu semua dengan sholat dan bertakwa kepada Allah daripada apa yang dimiliki oleh kamu semua. Intinya budak-budak, abid-abid gitu, ya, yang dimiliki itu harus betul-betul dijaga dengan baik. Cabangnya yang selanjutnya yaitu cabang iman yang ke-59, yaitu taatnya seorang abdi kepada tuannya. Ta'atu abdi sayyidi ala qadri taqah bima laysa bimasyatin. Kalau seorang abid, seorang budak itu harus taat kepada tuannya di dalam
perintahnya selama perintah itu tidak bertentangan dengan hukum Allah, bukan kemaksiatan. Innal abda idan nasali sayyidi wa sana ibadat rabbih falahu ajruhu maratain. Sesungguhnya seorang abdi apabila taat patuh kepada tuannya dan selalu berbuat baik dalam ibadahnya, maka mendapatkan pahala 2 kali lipat. Bait yang selanjutnya, wahfad hukukol ahli wal auladi anpik wa alim hum pada kamuhat tamun. Wahfad jeung kudu ngaraksa anjin hukukol ahli kana pirang-pirang hakna ahli, wal auladi jeung pirang-pirang anak. Anpik kudu nganafakahkeun anjeun, wa alimhum jeung kudu ngawurukan anjeun ka aulad. Padzaka mangka ari itu anu disebat nyaeta anpik jeung alim ngawurukan jeung nganafakahan eta muhattamun diwajibkeun tapi dimistikeun. Dalam cabang iman, dalam bait ini memuat beberapa cabangnya iman, yaitu ada 6 cabangnya iman. Cabangnya iman yang ke-60. Cabang iman yang ke-60 bukan 6. Cabang iman yang ke-60 yaitu khifdu huquqi zawjati wal auladi, menjaga hak-hak seorang istri dan anak-anak. Fayajibu ala rajuli nafaqatu zawjatihi bitamkini tam, maka wajib atas seorang laki-laki memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Dan janganlah tidak memberikan nafkah, karena nafkah itu kan hakikatnya kalau tidak dilaksanakan, tidak diberikan, berarti itu menjadi utang gitu. Di anna nafaqataz zawjati muawadatun fi muqabalati tamkini. Nafkah seorang istri itu adalah muawadah, sebagai pergantian daripada fi muqabalati tamkini. Dalam perbandingan, yaitu atas istrinya menyerahkan segala sesuatunya kepada suaminya gitu. Berbeda dengan nafkah kepada saudara. Kalau itu bayna tasqutu bila, kalau itu memberikan nafkah kepada saudara itu terputus dengan lewatnya zaman. Dan wajib kepada seorang laki-laki pun talimu zawjati, yaitu memberikan pelajaran kepada istrinya atas apa-apa yang dibutuhkan, terutama min purudi ibadati, dari fardu-fardunya ibadah dan sunah-sunahnya. Min taharotin, dari cara bersucinya, wasolatin dan tata cara sholatnya, wazakatin masalah zakatnya, saumnya, haji, dan apa-apa yang berkaitan dengan haid. Itu kewajiban seorang laki-laki. Jadi kewajiban seorang laki-laki terhadap istri itu bukan hanya sebatas memberikan nafkah lahir saja gitu. Nafkah batin saja, tapi memberikan ilmu tentang agama, tentang ibadahnya pun itu menjadi
kewajiban. Walaisa lahu darbuha ala tarki sholati wa nahwima, tetapi tidak ada hak bagi seorang suami memukul istrinya gara-gara meninggalkan sholat. Dan seumpamanya sholat dari hak-hak Allah. Berbeda hilapan libnil Barizi, berbeda dengan pendapat Imam Barizi. Wajibu aidan ayu alimahu wujubat taati zawjah, dan wajib kepada seorang suami itu memberikan pelajaran kepada istrinya bahwa wajib seorang istri itu taat kepada suaminya bima laisa bimasyatin, dalam sesuatu hal yang bukan maksiat, dan memberikan pelajaran, didikan bahwa diharamkan berbohong, ala wujudil haidi atau inkot awin kitahi, bahwa haid itu sudah keluar atau haid itu sudah berhenti, yaitu wajib seorang suami itu memberitahu bahwa tidak boleh berbohong dalam masalah haid, baik itu waktu keluarnya atau waktu berhentinya, dan lain-lainnya lagi dalam urusan agama. Itu sudah menjadi kewajiban bagi seorang suami terhadap istrinya. Wajib ala abai, dan wajib bagi setiap bapak itu memberikan nafkah kepada anaknya, hida asaro, di mana-mana anaknya dalam keadaan miskin, atau dalam keadaan tidak mampu untuk bekerja karena masih kecil, atau lumpuh, atau gila umpamanya, atau sakit. Wadin apakah itu latak deru kasrotihi, dan apakah ini tidak dipastikan dalam banyak dan sedikitnya gitu. Bahaya bikodi kifayat itu sesuai aja dengan kemampuannya gitu. Sesuai saja dengan kemampuan itu. Wa tahtalifu bi kibari auladi wasigarihim, bahkan bisa berbeda-beda melihat keadaan anaknya, bahkan anaknya ya kecil dan besarnya anaknya gitu. Wajib alaihi talimuhum al-adab bi sigarihi wa taharati, dan wajib bagi orang tua itu, terutama bapak itu, mendidik anaknya di waktu kecil gitu. Mendidik anaknya dari bersuci, sholat dan sebagainya, itu sudah menjadi kewajiban orang tua gitu. Oleh karena itu kita harus yakin sebagai orang tua kan anak itu adalah amanah daripada Allah, maka sudah menjadi pasti itu harus dididiknya anak kita tersebut karena amanah, supaya berjalan di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena anak soleh akibatnya adalah orang tua yang paling merasakan pahalanya atau ganjarannya. Dan sebaliknya kalau anak tidak soleh, ya mungkin orang tua pun yang paling pertama merasakan itu bagaimana mempunyai anak yang tidak soleh. Rupanya untuk pertemuan sekarang cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Hud masaka wa makadar, ambil yang baik, tinggalkan yang salah. Yang baik semata-mata datang dari Allah, dan yang jeleknya semata-mata datang dari kebodohan saya. Wa'alaikumsalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.